Tuhan, kita bersyukur kalau pagi ini kita bersama-sama kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Satu sukacita luar biasa boleh datang ke rumah Tuhan untuk bersama-sama beribadah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik, sungguh baik, sangat teramat baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau beribadah, kami menyerahkan roh jiwa tubuh kami ke dalam tangan Tuhan, ke dalam pimpinan Tuhan. Kami minta Roh Kudus memimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya, karena kami tahu tanpa Roh Kudus semua yang kami lakukan adalah kesia-siaan. Kami mau Roh Kudus saja yang memimpin setiap kami. Tolong setiap saudara-saudara jemaat yang sedang menuju tempat ini Tuhan tibakan dengan tidak kurang suatu apapun, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah kepada Terpujilah nama Tuhan. Kami buka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Aku
baik. Haleluya, haleluya. kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang dapat mengubah hidup kita selain firman Tuhan. Kita minta sungguh-sungguh
Tuhan terjadi atas setiap kita, atas setiap keluarga kita, atas setiap pekerjaan kita, atas setiap pelayanan kita. Hanya firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bila rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia,
bebaskan Roh-Mu Tuhan untuk bekerja dalam hati kami, setiap yang sudah hadir Tuhan, sehingga fokus kami, pikiran kami bukan kepada yang lain, tapi fokus kami hanya pada center of life, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Roh Kudus, terima kasih kami boleh sujud menyembah-Mu, kami boleh menyembah, memuji-muji Engkau. Ialah pujian penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu. Dan saatnya kami untuk datang di hadirat-Mu Tuhan, terus duduk diam seperti Maria, mendengarkan firman-Mu, merenungkan dan melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Tuhan, kami boleh tiba tempat ini dengan segala selamat. Ini bukti cinta-Mu kepada kami, penyertaan-Mu sempurna atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, penuhi hati kami, menjadikan hati kami ladang yang subur, tanah yang subur. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami menyerahkan waktu ini, Roh Kudus terus bekerja dengan bebas. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom. Pemain musik silakan, mungkin ada yang mau di depan, ya, supaya nanti kalau diperlukan bisa segera. Iya, mungkin bisa ditayangkan gambar temanya. Kalau hari-hari ini, bulan lalu kita masih berbicara tentang respon, tentang sikap. Biarlah nanti Bapak Ibu saudara terkasih, sidang jemaat yang terkasih boleh belajar kembali apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan tidak mau. Iya. Sebelum kita akan baca dulu, kita akan belajar tentang tabut Tuhan. Iya. 1 Tawari 13. 1 Tawari 13 ayat 13 dan 14. 1 Tawari 13 ayat 13 dan 14. Mungkin Bukem bisa membacakan sambil menunggu slide-nya. 1 Tawari 13 ayat 13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Iya. Di ayat 14, 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Iya. Hari ini kita akan
merenungkan dan belajar bagaimana keluarga Obed-Edom dan bagaimana apa yang terjadi dengan Usyah. Ya, kita akan lihat dulu. Nah, ini sudah terpampang. Kita hari ini akan belajar tentang tabut Allah. Ini pemain musiknya mana? Tolong mungkin dicari. Saya akan bicara tentang PAW soalnya. Ini tabut Allah yang dulu di zaman Musa dan kemudian pada masa Daud sudah punya kerinduan untuk memindahkan tabut Allah. Namun kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat dulu. Kita akan baca dulu yang terjadi dengan Usyah. Ya, kita yang terjadi dengan Usyah. 1 Tawari 13 kita baca dulu ayat yang ke-7. 7 sampai yang ke-10. 11. 1 Tawari 13 ayat 7 sampai yang ke-11. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Usa dan Ahio mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu ia membunuh dia oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Iya. Ini persiapan dari Daud dan tabut Allah dipindahkan. Kerinduan dari Daud yang memindahkan tabut Allah. Tapi ada yang terjadi di tengah perjalanan, yaitu bahwa tabut Allah itu akan jatuh. Dan kemudian si Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembunya tergelincir. Bapak Ibu yang saudara yang terkasih, mungkin kita sudah baca dan dengar tentang Usyah, tapi apakah mungkin ada yang menyelidiki kenapa kok Usyah yang kelihatannya baik nggak? Kalau mungkin ada barang jatuh, apalagi ini tabut Allah, sesuatu yang kudus, bahkan maha kudus. Dan tabut Allah waktu itu mau jatuh. Usyah mengulurkan tangan secara spontan. Seperti kita kalau ada benda jatuh, kita pasti akan berusaha supaya tidak jatuh. Tapi kenapa begitu Usyah jatuh, tabut Allah miring dan mungkin spontan Usyah mengulurkan tangannya dan dikatakan ia mati di sana di hadapan Allah. Dan dikatakan di ayat 11 Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usyah demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut Peres Usa sampai sekarang. Ini peringatan, ya, peringatan bahwa tabut Allah yang berarti kehadiran Allah. Amin. Sebelum saya lanjutkan, siapa yang percaya kalau hadirat Allah memberikan berkat? Lambaikan tangan saudara. Kalau saudara percaya tabut Allah, kehadiran Allah dalam kehidupan kita, itu yang membuat kita hidup. Dan kita tidak main-main seperti
Uzzah. Secara logika nggak masuk akal kalau Tuhan membunuh Uzzah yang sudah berusaha menahan dan membuat supaya tabut Allah tidak jatuh. Tapi kenapa? Satu hal biasanya, ini juga ada kesalahan pemimpin yaitu Daud sendiri. Biasanya Daud itu selalu bertanya kepada Allah. Benar? Waktu kapan beberapa bulannya selalu kita membahas tentang Daud, dan Daud dikatakan seperti waktu dia akan berperang melawan orang Filistin, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah, maka bertanyalah Daud kepada Allah, maka bertanyalah Daud kepada Allah. Tapi pada waktu peristiwa Uzzah, coba dilihat 1 Tawari 13 ayat 1. 1 Tawari 13 ayat 1. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Ayat 2. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel, jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel, dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah penggembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Haleluya. Coba diperhatikan apa yang dilakukan Daud. Daud tidak bertanya kepada Allah. Kesalahan pertama dari seorang pemimpin. Ya, makanya mungkin kalau tim gembala bicara keras, Kak Erna mungkin menasihati kaum muda, tolong perhatikan. Ya, ada maksud Tuhan apa? Ya, jangan dianggap remeh. Kalau Daud salah, kalau pemimpin juga salah melangkah, akibatnya seperti ini. Biasanya Daud bertanya pada Tuhan, tapi ini berunding dengan manusia. Yang pertama. Yang kedua, mestinya di dalam bilangan 4. Bilangan 4, 5, ayat 5, 6 dan seterusnya. Coba dilihat dulu bilangan, supaya kita tahu kenapa saya juga kapan tuh sangat penasaran kok sepertinya Tuhan itu jahat. Ya, bilangan 4 ayat 5. Bilangan 4 ayat 5. Kalau perkemahan akan berangkat, Ya. haruslah Harun dan anak-anaknya masuk ke dalam untuk menurunkan tabir penudung dan menudungkannya kepada tabut bukuk. 6. Di atasnya mereka harus meletakkan tutup dari kulit lumba-lumba, dan di atasnya lagi mereka harus membentangkan selai kain yang seluruhnya ungu tua. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung tabut itu. Ya, di dalam ayat ke-7, 8 dan seterusnya itu banyak aturan yang harus dilakukan untuk membawa tabut Allah yang maha kudus. Karena Allah hadir di situ. Ya, dikatakan baca ayat 15. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Perhatikan, boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu, tetapi jangan mereka kena barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Sebenarnya aturan-aturan sudah ada, tapi kenapa pada saat tabut Allah dalam perjalanan lupa, aturan-aturan dilupakan, sehingga akibatnya sangat fatal. Ya, bahwa tabut Allah harus ditutupi selebar tabu penudung, karena untuk menudungi kekudusan Allah dari segala jenis gangguan
kemudian dibawa dengan kayu pengusung di atas bahu kaum Lewi. Yang mengusung adalah orang Lewi. Sekali lagi, yang mengusung adalah orang Lewi adalah pelayan-pelayan Tuhan yang sudah dikuduskan dan memang untuk melayani Tuhan. Kita semua orang Lewi, amin. Dan dikatakan dibawa dengan menggunakan kayu di bahu. Kita balik lagi di 1 Tawari. Di 1 Tawari, apa yang dilakukan oleh Daud di ayat yang ke-7 tadi? Ayat yang ke-7, Gembala. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Usa dan Ahio mengantarkan kereta itu. Iya, yang dilakukan tabut Allah ditaruh di dalam kereta. Meskipun baru, tapi sudah melanggar ketetapan Tuhan. Iya, padahal aturan dulu hukum Taurat itu kalau sudah tidak dilaksanakan satu aja sudah fatal. Mestinya tadi diangkat di atas bahu orang Lewi, tapi yang dilakukan oleh Daud ditaruh di kereta di belakang lembu. Saya baru mungkin selama ini nggak tahu Bapak Ibu sudah memperhatikan atau belum, apa artinya tabut Allah taruh di belakang, diangkut dengan binatang, tidak di atas bahu orang Lewi. Fatal sekali. Dan Daud pun marah pada Tuhan, seakan Tuhan jahat Tuhan. Orang mau nolongi tabut Allah jatuh, disambar dan mati seketika. Tapi karena aturan Tuhan dilanggar, dan kita mengerti bahwa tabut ini benar-benar kudus dan aturannya banyak. Ya, nanti kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Obed-Edom. Allah telah menyatakan aturannya dengan jelas, namun Daud punya gagasan sendiri, ide sendiri, keinginan sendiri yang kita. Bagaimana sikap kita? Respon kita diulangi lagi. Minggu lalu Ibu sudah bicara tentang penyangkalan diri, syarat mengikut Tuhan. Sesungguhnya hari ini kita akan merenungkan bagaimana meskipun memiliki tujuan yang mulia, maksud yang benar, ketika memasuki pelayanan bagi Allah tidaklah cukup dilakukan dengan biasanya. Pekerjaan Allah harus diwujudkan dengan cara Allah, bertujuan baik, tidak secara otomatis dengan menggunakan cara kita. Hati-hati para pelayan Tuhan, hati-hati. Di sini kita belajar kenapa murka Allah tertumpah atas diri Usia. Kata tadi, janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus, nanti mereka akan mati. Sudah diperingati, tapi tetap aja seringkali lupa. Kalau kita pada waktu kita mau melayani Tuhan, siapa Allah kita? Tuhan yang mungkin tidak kelihatan, sehingga pada waktu pelayanan asal-asalan mungkin. Dimanakah antusiasme, dimanakah rasa hormat kepada tabut Allah, dan saat ini kepada Allah itu sendiri, yaitu akan kehadiran Allah. Ya mungkin nanti kalau di tempat yang baru ataupun akan ada mungkin miniatur tabut Allah. Mungkin di gereja-gereja lain ada miniatur, ya, supaya orang diingatkan pada waktu kita memasuki rumah Allah ada sikap hormat, bukan asal-asalan. Nanti saya akan bicara tentang itu. Meskipun Usia bukan seorang Gat atau seorang Lewi, mestinya dia tahu, dan para pemimpin yaitu Daud, Abinadab sendiri juga mestinya tahu Allah tidak hanya menepati janji-janjinya, tapi mereka juga menggenapi
ancaman Tuhan, peringatan Tuhan. Ini kita belajar pagi ini tentang usia. Tentang usia. Sekarang kita akan belajar tentang Obed-Edom. Dikatakan tadi 3 bulan lamanya tabut Allah tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Kenapa Obed-Edom diberkati? 1. Obed-Edom diberkati karena dia memang mendapat kasih karunia Allah. Dan Obed-Edom tahu bagaimana cara menghargai, menghormati, mengkuduskan tabut Allah dengan benar. Dia mengerti jika Allah dihormati maka Allah pasti memberikan berkat-berkatnya. Amin. Bukan seperti Uzia, ya. Seharusnya dan secara manusiawi mungkin Obed-Edom takut, karena semua orang pada saat itu melihat kejadian yang sangat dahsyat, Uzia mati disambar oleh Tuhan. Kalau mungkin zaman sekarang sudah viral di media sosial, telah meninggal Uzia anak Abinadab karena disambar oleh Tuhan. Wes, itu yang namanya Twitter dan sebagainya, FB full jadi trending topik. Dan apakah Obed-Edom nggak takut? Dia bayangkan. Coba kita lihat ayat 12. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah, lalu katanya, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? 13. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpan dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Seandainya kita jadi Obed-Edom, kira-kira kita mau dititipi enggak dengan tabut Allah? Dengan kejadian yang baru kita baca. Ada sesuatu, anggap aja barang ini tabut Allah, enak aja. Ini Daud ini menjadi takut, Daud sendiri takut, tidak mau melanjutkan perjalanan. Dikatakan sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud, tapi Daud menyimpan dan membawa ke rumah Obed-Edom. Gimana perasaannya Obed-Edom? Seandainya kita jadi Obed-Edom, tapi Obed-Edom tidak syah, tidak takut, tidak gentar, tidak menolak dititipkannya tabut Allah yang Maha Kudus itu. Karena dia tahu, kalau kita lihat latar belakang Obed-Edom, nanti Obed-Edom adalah seorang penyembah Tuhan. Dia tahu bagaimana cara menghormati Tuhan. Ya, hormat berarti ada unsur pengagungan kepada Tuhan. Bagaimana sikap kita saat kita mengusung tabut Allah, saat kita menerima pelayanan sebagai pemain musik, sebagai singer, sebagai song leader? Apakah kita melayani dengan terpaksa, dengan kewajiban? Mungkin tidak di sini, di gereja lain. Kenapa pemain musik, terutama mungkin pemain gitar, mungkin ya itu berdiri? Karena kalau kita lihat di YouTube, ada pemain musik, maaf, ini mungkin saya praktekkan, sambil main gitar, enak dengan bertingkah. Ini kasih hormat kepada Tuhan, sangat bertentangan sekali. Hati-hati, hati-hati. Ya, gestur orang di ruang ibadah ada rasa hormat enggak? Duduk sambil enak, laya-laya, mungkin sudah PW. Saya dalam hal ini sangat simpati ya kepada mungkin orang Katolik
dia kalau sudah dekat di altarnya itu memberikan hormat. Ya, ibadah dengan rasa hormat, takut. Ya mungkin Bapak Ibu tahu lah kalau orang Katolik mau duduk itu bagaimana. Bahkan orang Protestan pun ada liturgi yang membuat khusyuk. Ya, saya simpati untuk itu. Ya. Terlalu nyaman dan terlalu santai kita mungkin yang golongan karismatik atau Pantekosta. Kehilangan sikap hormat di gereja. Bukan saya tidak boleh untuk mungkin guyon, tidak. Tapi pada waktu kita menghadap tahta, kita bukan pada waktu kita menghadap presiden aja. Kira-kira kalau menghadap presiden ada yang di depan presiden main HP? Enggak mungkin. Ini kita berhadapan dengan Tuhan. Apa sikap kita? Pada waktu kita mau beribadah ke gereja, kalau orang-orang lain harus menyiapkan, banyak yang harus dilakukan. Ini mereka harus menyucikan tubuh mereka. Orang yang tetangga kita, seberang kita, kalau mau sholat mereka akan menyucikan diri. Sedangkan kita dengan santai-santainya. Di sini tidak ada. Amin. Iya, biarlah ke depan kita punya rasa antusiasme, bukan aras-arasan, bukan dengan sikap yang tidak benar. Ya, harus fokus. Obed-Edom berani terima risiko menerima tabut Allah di rumahnya dengan rasa syukur dan sukacita. Iya. Dan rasa syukur itu membuat Tuhan senang. Amin. Dan jika Tuhan senang, makanya Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom. Lihat, bukan hanya itu aja, dan segala yang dipunyainya. Keluarga Obed-Edom dalam 3 bulan mendapat berkat Tuhan lebih. Dan dikatakan keluarganya juga, berarti anak-anaknya juga mendapat berkat lebih. Amin. Dan segala yang dipunyainya, mungkin apapun yang dipunyainya, diberkatilah. Seorang peneliti mengatakan Obed-Edom sebenarnya keluarga yang biasa. Dari keluarga yang biasa saja, bahkan cenderung di bawah standar. Tapi begitu tabut Allah ada di keluarga Obed-Edom, diberkati, sehingga namanya tercatat dalam Alkitab. Dan semua orang sekarang di seluruh dunia bisa lihat nama Obed-Edom ada, diberkati Tuhan. Iya, Obed-Edom menerima dengan sukacita. Biarlah kita mau menjadi Obed-Edom di zaman modern yang dengan rasa hormat, menghormati hadirat Tuhan. Amin. Amin. Bukan dengan terpaksa. Ya, jangan seperti Daud yang meninggalkan gelanggang. Obed-Edom mengerti bagaimana memperlakukan tabut dengan benar. Bahkan dia sendiri padahal juga ingat bagaimana Daud selalu mengutamakan Tuhan. Kalau Daud mengutamakan Tuhan, bertanya dengan Tuhan, maka kemenangan demi kemenangan terjadi. Itu Obed-Edom ingat, sehingga dia menjadi kunci Obed-Edom menerima tabut Allah. Karena sebelumnya dia dengar kalau Daud mau perang, yang dilakukan apa? Bertanya. Kalau Daud mau perang apa? Bertanya pada Tuhan. Jadi mengutamakan Tuhan. Dan Obed-Edom melakukan itu. Ya, Obed-Edom kenapa diberkati? Karena satu kasih karunia, dan memang Obed-Edom menerima dengan segala rasa syukur dan hormat penuh pada tabut Allah yang melambangkan hadirat Tuhan. Amin. Hadirkan Tuhan dalam rumah, dalam kehidupan Bapak Ibu, Saudara, adik-adik yang terkasih. Yang kedua, Obed-Edom
adalah seorang yang lapang dada. Ya. Kenapa dikatakan Obed-Edom seorang yang lapang dada? Lapang dada itu berarti dadanya seluas lapangan, ya, penuh dengan apa itu namanya? Penuh dengan penerimaan, menerima, ya. Kalau Obed-Edom tidak menerima dengan lapang dada, Abu Talib tidak ada di tempat itu. Tapi apa yang dilakukan Obed-Edom? 1 Tawarik 15 ayat 25. 1 Tawarik 15 ayat 25. Maka Daud dan para tua-tua Israel dan para pemimpin pasukan 1000 pergi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dari rumah Obed-Edom dengan sukacita. Ya, perhatikan. Tolong di sini perhatikan. Maka Daud dan tua-tua Israel dan para pemimpin pasukan 1000 pergi untuk mengangkut tabur perjanjian itu dari rumah Obed-Edom dengan sukacita. Saya katakan tadi Obed-Edom adalah orang yang biasa, kemudian diberkati Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Amin. Dan keluarga ini didengar oleh Daud. Pada waktu Daud kejadian usia, Daud takut. Daud sendiri mau menyimpang dan kembali ke kota Daud sendiri. Tabut Allah ditinggal. Tapi begitu mendengar 3 bulan keluarga Obed-Edom diberkati, maka teringatlah Daud, oh iya, tabut Allah di rumah Obed-Edom. Iya, keluarga tapi jadi biasa, tapi menjadi sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu, bayangkan, keluarga Obed-Edom sudah diberkati luar biasa. Mungkin dari punya 1 sapi, 1 kambing, tiba-tiba punya onta. Kalau zaman sekarang mungkin dari punya 1 sepeda motor, tiba-tiba punya mobil, terus mobilnya mungkin Fortuner, boleh, atau mungkin mobilnya Sultan, Lamborghini. Kemudian rumahnya di Graham Family. Ya. Berita itu nyampe ke telinga Daud. Dan setelah Daud, iya, berarti kuncinya di tabut Allah. Tapi dilihat tadi dikatakan Daud mengangkut tabut perjanjian itu dari rumah Obed-Edom dengan sukacita. Lihat, dia terjadi dengan sukacita, bukan rebutan. Obed-Edom tidak berkata, jangan Daud. Nah ini kalau tabut Allah diangkut, saya jadi bagaimana? Tidak diberkati. Tapi dikatakan dengan sukacita. Inilah yang saya maksud dengan lapang dada. Meskipun Tuhan memberkati Obed-Edom lebih dari biasanya, anak-anak diberkati lebih dari biasanya, tapi Obed-Edom tidak sakit hati dan melepas dengan sukacita, dan Daud juga mengangkutnya dengan sukacita, sehingga tabut Allah akhirnya dibawa ke kota Daud. Ya, ada sesuatu yang berbeda. Ya, Obed-Edom berbeda dalam tanda kutip hatinya. Dia tidak sakit hatian, dia tidak ngambek-ngambekan. Kalau tabut Allah diangkut Pak Daud, ya sudah, enggak seperti itu. Nanti kita akan lihat bagaimana sikap Obed-Edom. Dia tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, ya, tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya, Obed-Edom nanti kalau lihat, kita akan belajar berikutnya. Obed-Edom melayani Tuhan dan dia ingin dekat. Ya, Obed-Edom sudah terlanjur jatuh cinta dengan tabut Allah, dirawat, dihormati. Tapi pada waktu diangkat pun dia tetap melepas dengan sukacita. Apakah kita kalau
menerima sesuatu yang mungkin sesuatu itu diambil lagi sama Tuhan. Mungkin dompetnya hilang kayak kapan itu Pak Agus hilang. Pernah, adakah tetap sukacita? Kapan itu mungkin ini tadi saya mungkin kayak wudhu, kapan itu kena bakar, terus kapan itu sakit, ini juga sakit, ini hari ini mujizat bisa tidak sakit, ya kemarin masih sakit. Dikatakan seperti Ayub, apakah aku mau menerima yang baik saja dan tidak mau menerima yang tidak baik? Kembali ke respon kita. Si Obed-Edom tidak mau hitung-hitungan dengan Tuhan. Obed-Edom adalah seorang yang lain, yaitu orang yang haus dan selalu rindu akan hadirat Allah. Ini yang mau saya sampaikan, yaitu berani meninggalkan zona nyaman demi dekat dengan Tuhan. Apa? Obed-Edom mau dekat dengan, oh bisa. Coba 1 Tawarin 16 ayat 5. 1 Tawarin 16 ayat 5. 1 Tawarin 16 ayat 5. Kepala ialah Asaf, dan sebagai orang kedua ialah Zakaria. Lalu Yeiel, Semirawat, Yeiel, Matika, Eliab, Benaya, Obed-Edom, dan Yeiel yang harus memainkan gambus dan kecapi, sedang Asaf harus memainkan ceracak. Iya. Obed-Edom seorang memuji dan menyembah, dan dia terus mau pingin dekat dan melekat dengan hadirat Tuhan. Dan memang dia seorang yang diperkenan Tuhan. Dia orang Lewi yang melayani Tuhan. Jadi dia terus di mana hadirat Tuhan, di mana tabut Allah ada, dia dikatakan memainkan gambus dan kecapi. Bukan setelah tabut Allah diangkut dari rumahnya dia ngambek. Enggak. Kalau dia tidak diberi tugas, kemudian dia di rumah, tidak. Dia selalu dikatakan yang dia mainkan adalah gambus dan kecapi. Dan Asaf memang adalah kepala. Ini yang membedakan Obed-Edom. Kenapa Tuhan berkenan kepada Obed-Edom? Dia pengen dekat, seperti kalau orang lagi pacaran. Kali lagi Yeskiel di mana? Oh, bagaimana sekarang kalau tidak ketemu si dia sekian hari? Biasa. Oh, diragukan itu. Saya tanya, chat satu hari berapa kali? Berapa? Nah, itu dia. Itu kalau masih pacaran. Iya. Kalau masih pacaran, nggak tahu nanti kalau sudah menikah. Maka nanti kalau sudah menikah masih chat. Sudah makan. Ini Obed-Edom selalu pingin dihadirat Tuhan. Berikutnya adalah Obed-Edom yang rendah hati. Kenapa dikatakan Obed-Edom yang rendah hati? Coba dilihat di ayat 18. Firman-Nya kepadamu, akan kuberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. 1 Tawarin 15. Sebentar. 1 Tawarin 15 ayat 18. 1 Tawarin 15 ayat 18. Dan bersama-sama mereka itu saudara-saudara mereka dari tingkat kedua, Zakaria, Yasiel, Semiramot, Yeiel, Uni, Eliab, Benaya, Maaseya, Matika, Elifele, Miknea, dan Obed-Edom serta Yeiel, para penunggu pintu gerbang. Ayat 24b, saya langsung baca. Sedang Obed-Edom dan Yehia adalah penunggu pada tabut itu. Penunggu pintu pada tabut itu. Ya, dalam bahasa sehari-hari Obed-Edom tidak sombong. Bisa saja Obed-Edom punya sikap karena dia sudah dekat dengan Tuhan. Dia sudah menjadi pemuji penyembah Tuhan.
tabut Allah sekian lama, dan keluarga, ingat yang tadi keluarganya sudah diubah Tuhan menjadi keluarga yang dalam tanda kutip kaya, ya. Tapi apa yang dilakukan Obed-Edom? Obed-Edom menjadi penunggu pintu gerbang, ya. Obed-Edom tidak sombong. Dia selalu mau mengalami Tuhan. Tapi disuruh Daud, Obed-Edom, kamu penunggu pintu. Sikap Obed-Edom apa? Yes, nggih, dorong, siap. Meskipun dia seorang pemuji penyembah. Saya tidak tahu apakah seorang yang sudah mungkin jadi WL di gereja-gereja besar atau dimanapun, terus disuruh jaga pintu di depan, tetap siap. Om, siap tante. Saya ini sudah pembicara di mana-mana. Saya ini sudah dipakai Tuhan. Mau jaga parkir? Obed-Edom dilihat. Dia demi dekat dengan Tuhan, dia menjadi penunggu pintu gerbang. Amin. Kalau gereja membutuhkan bersih-bersih, amin. Aminnya itu dengan iya, lihat Obed-Edom. Mungkin sekarang di gereja di bagian yang kurang wah, ya, saya ini selalu terharu, selalu ngomong gini dan berbes dengan orang yang mau melakukan hal yang kecil, tapi Tuhan tidak memandang rendah. Baik yang cuci-cuci, yang mungkin bersihkan kamar mandi, atau mungkin yang bawa firman, Tuhan lihat hati. Mungkin yang berdiri di sini kelihatannya wah, tapi kalau hatinya, motivasinya salah, Tuhan yang tahu. Mungkin orang tidak tahu, tapi yang penting hati. Ya, Obed-Edom penjaga pintu, dia dengan hati melayani, dia jadi pemain musik dengan hati. Ya, siap selalu. Ya, Obed-Edom bukan seperti orang yang kalau ketemu orang selalu menceritakan kemalangannya, ngeluh, ngersuloh, tidak ada kesaksian. Hei bro, gimana, Allah kita hebat. Tapi aduh Mbak Yanti, aduh bukem, kemarin itu begini. Ya, itu tidak dilakukan oleh Obed-Edom. Ya, dia menjadi seseorang yang rendah hati. Dia menjadi orang yang karena pengalaman bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan, dia diubahkan. Dia tidak memandang, oh kalau jadi pemain musik dipandang orang, kalau penunggu, wih gimana ya orang memandang saya yang sudah diberkati Tuhan, yang mungkin sudah punya onta, kalau sekarang mungkin sudah punya Mercy, kok saya jadi penunggu pintu? Enggak. Dengan penuh segala hormat, dengan segala kerendahan hati yang Obed-Edom melakukannya. Ya, ada kesaksian. Beberapa tahun yang lalu ada konferensi internasional di kota Bogota. Kota Bogota itu tahu di mana? Di mana? Bogota itu di Kolombia. Ya, kalau Kolombia itu sebenarnya dekat dengan Indonesia. Ya, kalau di peta 5 cm di peta. Iya, ada konferensi internasional hamba Tuhan.
mengundang hamba Tuhan dari berbagai negara. Di sana ada ratusan hamba Tuhan, dan ada hamba Tuhan yang menyaksikan bahwa ada dua fakta menarik di sana. Ternyata ada ibu-ibu yang bertugas di bagian cleaning service. Pada waktu konferensi internasional itu kan pasti disiapkan ya, sudah ada IO-nya kalau sekarang ya, event organizer-nya yang melakukan ini. Salah satunya adalah bagian cleaning service. Iya. Dan ternyata yang bertugas di bagian cleaning service adalah ibu-ibu kaum wanita. Ditanyalah dia oleh hamba Tuhan dari Indonesia, ibu seperti ini dari perusahaan cleaning service. Oh bukan Pak Pendeta, saya dari gereja lokal, saya memang ditugaskan di bagian cleaning service. Loh, lah ibu juga mendapat undangan? Iya. Terus ibu di tempat ini, maaf, ibu ditugaskan atau ikut? Saya ikut. Ibu bayar? Iya. Jadi ibu-ibu itu sudah bayar, tapi ditempatkan di bagian cleaning service. Kira-kira hebatnya. Kalau mungkin ada yang aku isi konferensi bayar mahal, suruh jadi cleaning service. Iya. Bukan dari vendor perusahaan cleaning service, tapi dari gereja lokal. Yang kedua, ada fakta yang mengejutkan. Wakil gembala setempat itu ternyata dari orang yang mantan narkoba yang ditemukan oleh gembala sidangnya di bawah kolong jembatan, dan parah sekali. Tapi oleh karena pertemuan dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, akhirnya dibimbing menjadi pemuda, dibimbing terus dia menjadi mentor, dan dia menjadi wakil gembala pada akhirnya. Dan yang mengejutkan, orang yang dulu terbuang, yang di kolong jembatan, ternyata dia yang menobatkan orang nomor 1 di Kolombia, alias presidennya yang bertobat gara-gara orang ini. Itu karena kerendahan hati, ya. Bapak Ibu, biarlah kita mau meneladani Obed-Edom. Amin. Amin. Ada yang mau jadi Usa? Ada yang mau jadi Uzia? Loh, kok sunyi senyap? Biarlah kita menjadi Obed-Edom dan menjadi keluarga yang berbahagia. Amin. Sehingga keluarga kita pun diberkati. Ya. Sebentar, nama-nama yang dibawa ini saya siap Ibu Gembala untuk membaca. Dan nama-nama ini kebetulan adalah orang Lewi yang bertugas musik. Silakan ke depan, tapi dibaca dulu 1 Tawarik 23 ayat 20. 1 Tawarik 23 ayat 20. Atau baca diri sendiri. Ada enggak bisa. Oke, Ibu Gembala aja. 1 Tawarik 23 ayat 20. Anak-anak Uziel adalah Mika, seorang kepala, dan Yesia, anak yang kedua. Iya, Mika silakan maju ke depan, orang Lewi. 1 Tawarik 24 ayat 11. Sini komplit ya. Coba 1 Tawarik 24 ayat 11. Yang ke-9 pada Yesua, yang ke-10 pada Sekanya. Yesua maju ke depan. Yosua, ya. 1 Tawarik 24 ayat 16. Habis mengatakan amin, maju.
1 Tawari 24 ayat 16. Yang ke-19 pada Petahya, yang ke-20 pada Yehezkiel. Yehezkiel mana? Oh, lagi di toilet. Ini lagi dipanggil gak ada. Oke, terus dulu. Ini saya cari agak sulit. Gak ada Doni di zaman dulu. Nah ini Yehezkielnya. Nanti baca sendiri di rumah. Coba ibu kembali 1 Tawari. Jangan maju dulu. Siapa suruh maju? Belum dibangun. 1 Tawari 27 ayat 4. Saya akhirnya agak menemukan yang agak mirip untuk Donny van de Beek. Yang mengepalai rombongan bulan yang kedua ialah Dodai, orang ahli. Sedang pemimpin rombongannya berjumlah 24.000 orang adalah Miklot. Iya, Dodai. Tolong maju Dodai. Hari ini kita nanti panggil Dodai. Dia mengepalai berapa ribu pasukan dia. Iya. Dodai jangan marah, ya. Untuk yang tidak bertugas tapi hari ini 1 Tawari 27 ayat 5 dan 6. Siapakah itu? Panglima yang ketiga untuk bulan yang ketiga ialah Benaya, anak imam kepala Yoyada, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. 6. Benaya ini adalah seorang dari ke-30 pahlawan dan mengepalai ke-30 orang itu. Tetapi yang memegang pimpinan rombongannya adalah Amisabat anaknya. Iya, berbahagialah Ibu Dewi yang punya suami kepala pasukan Pak Ben, ya, Pak Beni atau Pak Benaya. Sekarang apa yang harus dilakukan para pemuji? Tolong kita baca sama-sama 1 Tawari 23 ayat 30. 1 Tawari 23 ayat 30 semua membaca. 1 Tawari 23 ayat 30 kita semua membacanya. 2, 3. Selanjutnya mereka bertugas menyanyikan syukur dan puji-pujian kepada Tuhan setiap pagi dan juga pada waktu petang. Amin. Amin. Tim BAW mau pagi dan petang bersyukur dan puji-pujian pada Tuhan. Ya kalau sempat Pak Gem. Iya, semua tergantung dari hati kita. Ya, semua tergantung dari hati kita. Sebagai ayat terakhir tadi malam Bugem membacakan satu ayat Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Marilah kita dengan penuh keberanian seperti Obed-Edom. Dia berani menerima bait Allah, tabut perjanjian, dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita apa? Supaya kita apa? Menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu, mungkin ada doa kita yang berbulan-bulan, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun Tuhan belum jawab. Tapi biarlah kita menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat. Jadikan ayat ini ayat emas, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk dapat pertolongan kita pada waktunya. Pada waktunya Tuhan. Saya udah makin berdiri. LCD tolong disiapkan. Yesus sangat baik. Ide dari Ibu Gembala mendampingi saya menyanyikan F, ya, F. Bagaimana kita mengisi hidup ini, bagaimana perbuatan dan perkataan kita, bagaimana kesungguhan kita dalam beribadah dan melayani Tuhan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab dalam hati.
bagaimana respon hati kita terhadap masalah akan menentukan kedekatan kita dengan Tuhan. Tuhan yang maha kudus, yang layak terima pujian, penyembahan dari hati kita yang dalam. Biarlah kita mengisi hari yang baru, minggu pertama di bulan Maret, dengan catatan tentang pembaharuan hidup kita, bukan diisi dengan hal yang membuat hati Tuhan berduka, tetapi membuat Tuhan senang, sehingga kita menerima pertolongan Tuhan pada waktunya. Amin. Mic-nya Andi. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah. Yes. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. benar Tuhan. Yesus, namamu indah. Yesus, Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, tinggikan, ku agungkan selamanya. Pujikan, memujimu. yes. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Yesus, Kau sungguh baik. Benar. Yesus, namamu indah. Katakan Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan ku mau memujimu, yes Lord, kami selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. ini Tuhan doa kami, ini janji kami, ini adalah pernyataan kami Tuhan. Pujian
segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memuji-Mu, beri penghormatan kepada Tuhan, beri kepada Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu, angkat ya, terima segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak. Terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima sebuah pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri kemuliaan Allah kita, Allah yang kasih itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you. Allah yang dasar, yang layak kita sembah, yang layak kita puji. Biarlah kemuliaan hanya bagi Dia selama-lamanya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh Tuhan mendengar firman. Biarlah kami menjadi seperti Obed-Edom yang selalu menghormati Tuhan, yang rindu akan hadirat-Mu Tuhan, yang selalu ingin mendekat padamu Tuhan. Dan biarlah kami tetap menjadi orang yang rendah hati dan lapang dada. Apapun yang Tuhan mau, biarlah Tuhan kehendak-Mu jadilah atas kami, atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Meteraikan firman-Mu oleh Roh Kudus di dalam hati kami, sehingga kami mampu melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Lagu. Aku dapat
kita melakukan perjamuan kudus, makan roti yang adalah tubuh Kristus, jika kita dipersatukan, dan minum anggur yang dimenteraikan oleh darah Kristus, bila kita mengingat peristiwa di Golgota. Dan saat Daud mengangkut tabut perjanjian, setelah dia tahu akan kesalahannya, dia harus mempersembahkan, yaitu darah. Maka Daud melakukan hal yang ekstrim. Setiap 6 langkah dikorbankanlah lembu, sehingga terjadi sekian ribu lembu yang harus dikorbankan. Darah pada waktu itu harus dikorbankan, sehingga Allah berkenan, sehingga tabut berhasil dipindahkan. Dan saat ini kita mempunyai dan kita menerima rahmat Tuhan, karena darah Yesus sudah tercurah untuk kita satu kali untuk selamanya, menebus kita, supaya kita tidak menerima memakan tubuh dan minum darah dengan kebiasaan, supaya jadi berkat. Imani apa yang saudara rasakan saat ini, bahwa Tuhan adalah penolong kita, dan Dia Immanuel. Dialah yang sakit, yang lemah tubuh, yang jiwanya gundah gulana, yang berbeban berat. Kita berdoa sehingga yang Tuhan menguatkan, Tuhan menyembuhkan dalam nama Yesus, sehingga perjamuan kudus ini menjadi berkat. Saya udah makin berdiri. Yang mungkin ada yang belum. Kira kita menghormati itu benar. Tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-pecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan iman, dengan penuh kepercayaan, sehingga kita makan tubuh Kristus dengan percaya dan dipersatukan dengan kita dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk tubuh yang dipecah-pecahkan bagi kami, dan sudah menyatu dengan kami. Kita mengangkat cawan perjanjian tinggi-tinggi. Mungkin juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali." Kita akan minum cawan perjanjian besi darah Tuhan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, Engkau baik Tuhan.
Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan, terima kasih untuk segala sesuatunya. Syukur, syukur, syukur. Yesus, Yesus, Engkau yang layak kami sembah. Engkau layak kami tinggikan sampai selama-lamanya. Engkau adalah Tuhan kami, Juru Selamat kami. Yesus, batu, Kau pertahanan kami Tuhan. Kau menjadi kekuatan kami, Kau center of life kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Thank you Lord. Terima kasih. Biarlah tubuh dan darah ini menjadi kekuatan kami Tuhan, yang menghancurkan segala kutuk, yang menyembuhkan segala sakit penyakit, yang membuat yang berbeban berat Tuhan. Tuhan menjadi solusi. Tuhan yang membuat mereka jemaat semua menjadi kuat di dalam Tuhan. Meskipun tubuh kami semakin lemah, tapi manusia batinia kami diperbarui dari hari ke hari. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan memberikan persembahan kita akan menyiapkan juga ini minggu awal minggu bulan Maret kita juga akan memberikan perpuluhan. Silakan bagi yang bertugas.
Tuhan, karena Kau satu-satunya yang menjadi andalan kami yang bisa kami percayai, bukan manusia Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Yehova Jireh yang menyediakan segala sesuatunya. Sehingga itulah kenapa kami memuji menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang patut kami puji dan kami sembah. Bapa, terima kasih untuk ibadah pagi hari. Kau sudah memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, Kau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan maupun perpuluhan Tuhan. Kau sendiri yang membuka tingkap-tingkap langit atas jemaat-Mu Tuhan. Mereka boleh percaya dengan memberikan perpuluhan mereka tidak akan kekurangan Tuhan, karena mereka menggenapkan janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau yang memberkati sepanjang bulan Maret ini Tuhan. Kami tolak segala binatang pelahap yang mengganggu kami dan keluarga kami, tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berkat-Mu mengalir, tercurah atas setiap kami Tuhan. Engkau yang memberikan berkali-kali lipat anak-anak-Mu yang cinta pekerjaan Tuhan, yang memberkati Engkau, memberkati hamba-Mu Tuhan. Kau sendiri yang memberkati mereka. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan yang membuat berhasil. Kekuatan, kesehatan, hikmat juga Kau limpahkan pada setiap jemaat yang cinta Tuhan, yang menghormati Tuhan, menghormati kehadiran Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk yang tidak hadir Tuhan pada saat ini, Pak Agus yang ada tamu Tuhan, Kau yang memberkati setiap langkah kehidupannya, pekerjaannya Tuhan, yang memberkati pembayaran dari pelanggan Tuhan, yang memberkati dalam nama Yesus. Dan juga untuk yang karyawan Tuhan, semuanya Tuhan memberkati, sehingga kami menjadi kecintaan, kami diperhatikan oleh atasan kami disayangi oleh atasan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau yang memberkati setiap yang dilakukan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Kau yang memberkati Indonesia Tuhan, berkati Surabaya, kota tercinta Tuhan, memberkati. Sehingga Tuhan, virus kalau boleh kami berdoa, kehendak-Mu jadilah, sehingga kota ini disehatkan oleh Tuhan, anak-anak Tuhan disehatkan, diluputkan, dan Tuhan memberikan perlindungan untuk anak-anak-Mu, sehingga kami boleh beribadah Tuhan dengan aman dan nyaman Tuhan. Terus berdoa untuk kota Surabaya tercinta, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala bencana alam dalam nama Yesus. Khusus untuk Presiden Jokowi, Tuhan beri hikmat, akal budi yang dari Tuhan untuk memimpin sekian banyak penduduk Indonesia Tuhan. Dan Tuhan memberi hikmat juga untuk aparat keamanan untuk bertindak atas teroris Tuhan. Kau sendiri yang menjauhkan Indonesia dari segala teror Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk vaksin Corona yang sudah mulai dan terjadi vaksinasi untuk kota Surabaya dan Indonesia. Tuhan yang memberkati, sehingga semakin banyak orang yang terlindungi dan semakin banyak orang yang Tuhan mendapat vaksin itu dari hari ke hari, biarlah berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Berkati para jemaat yang akan pulang, malaikat-Mu beserta dengan mereka, sehingga tiba di rumah dengan segala selamat, bertemu dengan keluarga. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, dari tahtanya Maha Kudus, serta anaknya yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, anak Allah yang luar biasa, Tuhan yang kami sembah, serta persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi mulai saat ini, siang ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Berkat-Mu melimpah atas jemaat-Mu tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Satu